Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jamaluddin akan menjelaskan tentang materi akuntansi murabahah. Baiklah, langsung saja. Pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dengan kata lain, murabahah merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Dasar syariah akuntansi murabahah yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Quran surat Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Al-Quran surat keempat ayat 29. Dan kemudian dasar akuntansi syariah yang kedua yaitu hadis. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudarobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima uang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus kemudian hari. Dalam PSAK 102 paragraf ke-8. Adapun rukun murabahah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu barang. Yang ketiga yaitu harga. Yang keempat, sighat atau ijab qabul. Cakupan akuntansi murabahah. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 dengan tentang akuntansi perbankan syariah diganti dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Dalam PSAK 102 menjelaskan cakupan ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi murabahah paragraf 2-4 sebagai berikut. 2. Pernyataan ini diterapkan untuk A. Lembaga keuangan syariah dan keuangan syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Dan yang B. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain adalah perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Dan kemudian yang C. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah. Yang keempat, pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad murabahah. Perbedaan cakupan akuntansi murabahah dalam PSAK 102 dengan akuntansi murabahah PSAK 59 adalah dalam PSAK 59 hanya membahas akuntansi murabahah dari pihak bank syariah sebagai penjual dan akuntansi pada pihak pembeli atau nasabah. Tidak dibahas dalam PSAK 510-9 tersebut. Sedangkan dalam PSAK 102 diatur akuntansi murabahah dari pihak penjual dan akuntansi murabahah dari pembeli. PSAK 102
Tentang akuntansi murabahah hanya membahas akuntansi dari penjual dan pembeli atas barang dagangan yang siap untuk dijual atau bukan barang yang dalam proses pembuatan. Oleh karena itu, dalam PSAK 102 tidak membahas akuntansi pada sisi pemasok yang pengadaan langsung dilakukan dengan proses dibuat sendiri. Jika dilihat dari proses terjadinya transaksi murabahah, khususnya murabahah berdasarkan pesanan, maka penggunaan akuntansi penjual dan akuntansi pembeli dalam transaksi murabahah dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut. Ini adalah proses jual beli murabahah. Yang pertama, pembeli negosiasi dan persyaratan dengan lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah melakukan pemesanan atau pengadaan langsung kepada pemasok. Kemudian pemasok melakukan penyerahan atau pengiriman barang kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah melakukan akad murabahah dan kemudian penyerahan atau pengiriman barang kepada pembeli. Kemudian pembeli melakukan pembayaran kewajiban atas pembelian barangnya. Begitu adalah proses jual beli akuntansi murabahah. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada saat lembaga keuangan syariah atau LKS lakukan proses pengadaan langsung, maka kedudukan lembaga keuangan syariah sebagai pembeli, sedangkan pemasok sebagai penjual. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah menerapkan akuntansi pembeli dan pemasok menerapkan akuntansi penjual, atau kecuali pemasok memproduksi sendiri barang dagangannya yang menerapkan akuntansi pabrikan, bukan akuntansi penjual sebagai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Jamal. 2. Pada saat lembaga keuangan syariah melakukan proses jual beli murabahah dengan nasabah, maka kedudukan lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah merupakan akuntansi penjual dan nasabah menerapkan akuntansi pembeli. Akuntansi penjual. Akun untuk akuntansi penjual. Dalam melakukan pencatatan transaksi murabahah, banyak akun-akun yang dipergunakan dalam akuntansi penjual ini, antara lain: A. Akun laporan posisi keuangan atau disebut neraca. Beberapa akun-akun yang dipergunakan untuk mencatat transaksi murabahah pada akuntansi penjual untuk kepentingan laporan posisi keuangan neraca antara lain: 1. Persediaan atau aset murabahah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam transaksi murabahah. Akun ini didebet pada saat perolehan aktiva untuk dijual. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan supaya aktiva tersebut memiliki nilai ekonomis, misalnya biaya kelengkapan surat-surat, uji coba, dan sebagainya. Akun ini dikredit pada saat aktiva tersebut dijual atau memperoleh diskon harga atau mengurangi nilai aktiva untuk dijual. Nomor yang kedua, akun ini dipergunakan untuk mencatat harga jual atau harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati dalam murabahah dan belum dibayar oleh pembeli. Akun ini didebet pada saat jual beli murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan sebesar harga jual atau harga pokok ditambah keuntungan. Akun ini dikredit pada saat pembayaran harga barang, baik secara keseluruhan maupun secara angsuran, dan pengurangan uang muka yang dibayar oleh pembeli. Nomor 3, margin murabahah tangguran, CR. Akun ini digunakan untuk mencatat keuntungan murabahah yang telah disepakati dan belum dibayar oleh pembeli. Akun ini disajikan sebagai pengurangan atau offsetting akun dari akun piutang murabahah. Akun ini dikredit pada saat terjadi akad murabahah dengan pembayaran tangguh atau cicilan sebesar keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Keempat, piutang utang muka murabahah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pembayaran uang muka oleh LKS kepada pemasok. Akun ini didebet pada saat pembayaran uang muka kepada pemasok sebesar jumlah yang dibayarkan
Akun ini dikredit pada saat pelunasan harga barang kepada pemasok sebesar uang muka yang telah dibayar. Yang kelima, utang uang muka murabahah. Akun ini dipergunakan untuk melakukan penerimaan uang muka LKS dari pembeli. Akun ini dikredit pada saat penerimaan uang muka dari pembeli sebesar yang diterima. Akun ini didebet pada saat 1. Akad murabahah, jadi dilaksanakan sebagai pengurangan piutang murabahah. 2. Pengambilan uang muka setelah dikurangi kerugian LKS jika akad dibatalkan dan LKS mengalami kerugian. B. Akun laporan laba rugi. Berikut akun-akun yang digunakan dalam transaksi murabahah yang dipergunakan untuk penyusunan laporan laba rugi. 1. Pendapatan margin murabahah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan margin murabahah, baik yang telah dibayar maupun yang masih dalam pengakuan. Akun dikredit pada saat diterima pembayaran angsuran sebesar porsi margin. Pengakuan pendapatan atas angsuran murabahah yang telah jatuh tempo sebesar posisi margin. Akun ini didebet pada saat pemberhentian pengakuan pendapatan akrual sebesar pendapatan akrual yang diakui. Dipindahkan ke akun pendapatan operasi atau usaha utama. Kedua, potongan pelunasan. Mukasah, murabah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pemberian potongan perusahaan pembayaran, angsuran murabahah atau pemberian potongan angsuran murabahah atas permintaan nasabah, bukan atas pemberian LKS. Akun ini disajikan sebagai pengurangan akun atau pendapatan margin murabahah. Tidak dikategorikan sebagai beban lembaga keuangan syariah. Akun ini didebet pada saat pemberian potongan sebesar jumlah potongan yang diberikan. Akun dikredit pada saat dipindahkan atau diperhitungkan sebagai pendapatan operasi atau usaha. Ketiga, potongan angsuran murabahah. Prestasi. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan angsuran yang diberikan oleh LKS sebagai penjual atas prestasi pembayaran angsuran oleh pembeli karena tepat waktu. Dalam melakukan pembayaran, akun ini merupakan pengurangan pendapatan margin murabahah, tidak dikategorikan sebagai beban LKS. Akun ini didebet pada saat pemberian potongan angsuran sebesar angsuran dan dikredit pada saat dipindahkan atau diperhitungkan ke pendapatan operasi atau usaha. Yang keempat, potongan angsuran murabahah atau beban operasi. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan angsuran yang diberikan oleh LKS sebagai penjual atas pembayaran angsuran oleh pembeli sebagai akibat penurunan kemampuan pembeli. Akun ini merupakan beban LKS, tidak diperkenakan sebagai pengurangan pendapatan mungkin murabahah. Akun ini debet pada saat pemberian potongan sebesar potongan yang diberikan dan pada saat dipindahkan ke laba rugi pada akhir tahun. 5. Diskon murabahah. Akun ini digunakan untuk mencatat diskon dari pemasok yang diperoleh setelah akad murabahah ditandatangani dan telah diperjanjikan dalam akad, yang merupakan bagian LKS sebagai penjual sebesar porsi diskon yang telah diperjanjikan dalam akad. Akun ini merupakan penambah pendapatan margin murabahah yang merupakan pendapatan milik bersama antara LKS sebagai pengelola dan pemodal sebagai pemilik dana. Akun ini dikredit pada saat diterima sebesar diskon yang menjadi hak LKS sebagai penjual dan dikredit pada saat dipindahkan atau diperhitungkan ke pendapatan usaha utama. 6. Kerugian penurunan aset murabahah. Akun ini digunakan untuk mencatat kerugian penurunan aset murabahah atau persediaan aset murabahah yang dimiliki oleh LKS sebagai penjual sebelum dilakukan penjualan kepada pembeli akhir. Akun ini debet pada saat nilai bersih aset murabahah tidak lebih kecil dari nilai tercatat atau perolehan dan dikredit pada saat dipindahkan ke laba rugi pada akhir. Perkenalkan, nama saya Andrian Sweni, saya dari kelompok modal. Kerugian penurunan aset murabah. Akun ini digunakan untuk mencatat kerugian penurunan aset murabah atau persediaan aset murabah yang dimiliki oleh LKS sebagai penjual sebelum dilakukan penjual kepada pembeli akhir. Akun ini didebet pada saat nilai bersih aset murabahah tidak lebih kecil dari nilai tercatat atau perolehan dan kredit pada saat dipindah ke laba rugi pada akhir tahun. Contoh umum, Aminah dan LKS Barokah sepakat melakukan jual beli mobil Kijang dengan data sebagai berikut. 1. Harga barang
Harga pokok mobil Kijang sebesar 140 juta rupiah. Keuntungannya sebesar 24 juta rupiah dan harga jual yang disepakati sebesar 164 juta rupiah. Sebagai tanda keseriusan atas jual beli tersebut, Aminah memberikan uang muka kepada LKS Barokah sebagai dan sebesar 20 juta rupiah. Pembayaran disepakati dengan cara angsuran sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Keterlambatan dalam membayar angsuran, Aminah dikenakan denda sebesar Rp500.000 dan akan disetorkan oleh LKS Barokah ke dana kebijakan sosial atas nama Aminah. Atas jual beli dengan Aminah tersebut, LKS Barokah melakukan pembelian mobil Kijang ke PT Sinar dengan data-data sebagai berikut. 1. Harga on the road yang disepakati sebesar 140 juta. Untuk tanda keseriusan LKS Barokah memberikan uang muka sebesar 30 juta rupiah. Dengan kesepakatan jika dibatalkan dipotong sebesar 50%. Sisa harga jual mobil jika dibayar lunas ke rekening PT Sinar yang ada di LKS Barokah. Setelah barang diterima, pembayaran uang muka LKS kepada pemasok. Untuk memenuhi kebutuhan barang yang dipesan atau dibeli oleh pembeli, LKS juga melakukan pengadaan barang. Sebagai tanda keseriusan LKS melakukan pembeli, LKS dapat menyerahkan uang muka kepada pemasok atau produsen. Akun yang dipergunakan untuk mencatat pembayaran uang muka oleh LKS sebagai pembeli kepada pemasok adalah piutang uang muka. Akun utang uang muka dan piutang uang muka tidak diperkenankan untuk dieliminasi atau saling menghapus. Terdapat beberapa contoh, yakni tanggal 6 Januari 2007 LKS Barokah membayar uang muka atas pemesanan barang kepada PT Sinar atau pemasok. Uang muka Wan, aku lagi rekaman Yan. Anjing Setiawan. Bentar lagi Wan, 2 slide lagi. Aduh ya Allah, 2 slide lagi.